Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-392. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, mereka, orang-orang yang ada di tempat itu, yang berniat untuk mengubur orang berkumis itu, segera diikuti Kiai Gringsing dan para pengawas kembali ke barak. Laporan itu harus segera sampai, berkata Kiai Gringsing kemudian. Iya, Wonokerti menyahut. Ki Gede Pemanahan harus segera tahu apakah yang sebenarnya telah terjadi. Hanya ada satu jalan, berkata pemimpin pengawas yang terluka. Kita mengirimkan orang untuk menghadap. Sejenak mereka berdiam diri. Bagaimanapun juga, di dalam hati para pengawas itu masih juga berkecamuk bayangan-bayangan yang mengerikan. Kadang-kadang masih juga tumbuh pertanyaan. Kalau kita tidak berhadapan dengan hantu-hantu, lalu siapakah atau apakah yang pernah tampak sebagai jerangkong yang mengerikan naik seekor kuda yang bercahaya itu? Tetapi para pengawas itu tidak mengucapkan pertanyaan itu. Namun ternyata pertanyaan yang serupa bergolak di setiap dada orang-orang yang ada di dalam barak. Bagi mereka, hantu hampir merupakan suatu keyakinan yang tidak dapat dibantah lagi. Karena itu, mereka masih selalu dibayangi oleh gambaran-gambaran jerangkong, kemamang, dan hantu-hantu yang wujudnya mengerikan. Tetapi hampir merupakan keyakinan pula bagi mereka bahwa di belakang mereka adalah hantu-hantu yang bermartabat tinggi, gendruwo dan perayangan didampingi oleh peri yang cantik-cantik. Kisanak, berkata Kiai Gringsing kemudian, aku memang merasa wajib untuk membantu para pekerja untuk segera mendapatkan ketenangan. Karena itu biarlah kami akan mencobanya. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian bersedia melakukannya, kalian memang harus pergi menemui Ki Gede Pemanahan atau putranya. Laporkan apa yang terjadi di sini. Seluruhnya, jangan ada yang terlampaui. Sementara aku akan menyingkir. Tetapi apabila perlu, kami akan segera datang. Kemana? Bertanya pemimpin pengawas itu. Agaknya, aku dan kedua anak-anakku lah yang menjadi pusat perhatian mereka. Pada saat kami menempati rumah yang kosong itu, mereka sudah mulai menyerang kami. Mereka telah memasukkan ular-ular berbisa ke dalam rumah itu. Kemudian mereka membakarnya ketika mereka sadar bahwa ular-ular itu tidak berhasil membinasakan kami. Para pengawas itu menjadi tegang. Bagi kami, sebenarnya sudah jelas bahwa kami tidak melawan hantu. Yang belum jelas adalah siapakah lawan kami yang sebenarnya dan apa maksud mereka mengganggu kita di sini. Para pengawas masih belum menjawab. Nah, apakah kalian sependapat? Lalu,
bagaimanakah dengan orang-orang di dalam barak ini? Biarlah untuk sementara, biarlah mereka berada di dalam keadaan itu, supaya mereka tidak menjadi sasaran pula seperti kami bertiga, dan mungkin sebentar lagi kalian, para pengawas. Pemimpin pengawas itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, "Itu adalah tugas kami. Besok para pengawas akan pergi ke Mataram menghadap Raden Sutawijaya. Biarlah aku di sini mengawani orang-orang di dalam barak ini, dan kalian bertiga dapat membuat rencana yang kalian anggap baik. Aku percaya pada kalian." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Adalah aneh sekali bahwa selama ini kami seolah-olah telah terbius. Kami tidak pernah gentar dan takut mati menghadapi perampok yang betapapun garangnya. Tetapi kenapa tiba-tiba kami menjadi ketakutan apabila kami mendengar gemerincing di malam hari, atau derap kaki kuda dan jerangkong yang berkeliaran di pinggir hutan? Mudah-mudahan kalian menemukan pribadi kalian kembali sebagai pengawas. Baik, kami akan mencoba. Sudah cukup lama kami dibayangi oleh perasaan yang tidak dapat kami pahami sendiri. Ternyata orang berkumis itu yang ada di antara kami telah berhasil melumpuhkan kami tanpa merampas senjata-senjata kami. Nah, agaknya kita akan dapat bekerja sama, berkata Kiai Gringsing kemudian. Kami akan berada di tempat kerja kami. Kami harap orang-orang di dalam barak ini beristirahat dahulu sampai persoalan ini menjadi semakin jelas, atau menunggu keputusan Raden Sutawijaya agar tidak jatuh korban yang tidak berarti. Para pengawas menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Tetapi bagaimana kalian sendiri? Apakah kalian sanggup mengatasi setiap kesulitan hanya bertiga?" "Mudah-mudahan. Aku percaya kepada kalian. Truno Podang sekarang bukan Truno Podang pada saat ia datang. Kalau anak-anakmu yang kadang-kadang lupa memanggilmu guru itu mampu berbuat demikian, maka aku yakin ayahnya pun dapat berbuat lebih banyak lagi." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengharap bahwa ia akan segera berhasil membangunkan para pengawas yang seolah-olah sedang terbius oleh perasaan takut dan cemas. Meskipun mereka bukan penakut, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak akan berdaya sama sekali untuk melawan hantu-hantu. Itulah sebabnya, maka lambat laun mereka hanya dapat menyembunyikan diri mereka apabila mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka, atau bentuk-bentuk yang agak membingungkan tanpa menyelidikinya lebih teliti lagi. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan pemimpin pengawas itu kemudian berpendapat bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu. Para pengawas yang lain pun tidak merasa berkeberatan apabila mereka harus segera pergi ke Mataram menghadap Raden Sutawijaya. "Kami sudah sehat kembali," berkata Wonokerti. "Kami akan berangkat besok," sahut yang lain. "Bagus," jawab pemimpinnya. "Kalian adalah pengawal tanah Mataram yang baru dibuka. Jangan takut menghadapi bahaya apapun juga." "Kami akan melakukannya, dan kami menyadari setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Di siang hari kami tidak akan bertemu dengan hantu-hantu, tetapi kami sadar bahwa di balik pepohonan itu memang banyak sekali terdapat rahasia yang belum dapat kami pecahkan. Namun demikian,
itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang memang harus kami atasi. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Kalian telah berada di tempat kalian kembali. Setelah kalian sekian lamanya hanyut di dalam arus yang tidak menentu. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Kehadiran kalian di sini banyak memberikan manfaat kepada kami dan kepada tanah ini. Mudah-mudahan Ki Gede Pemanahan dan putranya akan dapat mengerti apa yang telah kalian lakukan di sini." Kiai Gringsing tersenyum. "Itu tidak perlu." Pada itu, maka baik Kiai Gringsing maupun para pengawas berusaha untuk membiarkan orang-orang yang ada di dalam barak itu di dalam keadaannya untuk sementara. Untuk sedikit memberikan ketenangan kepada mereka, maka mereka harus menjalankan tugas mereka sehari-hari, kecuali pergi ke hutan, menebang dan membuka hutan. Di pagi hari berikutnya, orang-orang di barak itu menjadi heran melihat Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya mempersiapkan alat-alat mereka, sehingga salah seorang dari mereka bertanya, "Kemanakah kau sepagi ini?" "Aku akan mulai bekerja lagi. Sudah cukup agaknya aku dan anak-anakku beristirahat." "Tetapi bagaimana dengan kami?" Pemimpin pengawas yang mendengar percakapan itu menyahut, "Biarlah kalian beristirahat dahulu. Orang itu tidak dapat dicegah lagi. Semua akan menjadi tanggung jawabnya sendiri." Orang di barak itu saling berpandangan sejenak, namun kemudian mereka pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Beberapa orang pun bergumam, "Orang itu adalah orang yang aneh, tetapi mereka seakan-akan tidak dapat diatur." Tetapi mereka tidak mengatakannya kepada para pengawas. Mereka merasa tidak berhak untuk ikut mencampurinya apabila para pengawas memang sudah mengizinkannya. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya pun segera meninggalkan barak itu menuju ke tempat kerja mereka. Kiai Gringsing memang sadar sepenuhnya bahwa bahaya agaknya telah menunggunya bersama kedua anaknya itu. Tetapi ia harus melakukannya apabila ia ingin mengetahui latar belakang dari semua yang pernah terjadi itu. Mudah-mudahan para pengawas akan segera sampai ke hadapan Ki Gede Pemanahan atau putranya, Raden Sutawijaya. Mudah-mudahan mereka tidak terhenti di jalan dan menjadi korban pula dari keganasan orang-orang yang masih menjadi rahasia itu. Di tengah perjalanannya menuju ke tempat kerjanya, Kiai Gringsing masih juga mempersiapkan kedua muridnya untuk menghadapi setiap kemungkinan. Apalagi apabila mereka harus berhadapan dengan racun seperti yang pernah terjadi dengan Swandaru. Karena itu, maka diberinya kedua muridnya itu masing-masing sebutir obat ramuan yang akan dapat sedikit memberi perlindungan kepada tubuh mereka. "Makanlah," berkata Kiai Gringsing. "Mudah-mudahan kalian akan dapat bertahan apabila kalian terkena racun. Setidak-tidaknya akan membantu daya tahan tubuh kalian sendiri. Obat itu akan langsung berpengaruh atas darah kalian. Tetapi kalian jangan terkejut bahwa untuk beberapa lama tubuh kalian akan merasa panas dan barangkali sedikit pening. Tetapi itu tidak berbahaya. Perasaan-perasaan itu akan hilang kemudian, dan obat dari sejenis racun itu pula
akan dapat sedikit memberikan perlindungan kepada kalian untuk beberapa lama. Apabila kalian benar-benar harus bergulat melawan racun, menurut penyelidikanku, racun yang dipergunakan di sini pada umumnya adalah racun ular. Agung, Sedayu, dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka pun kemudian menelan obat yang diberikan oleh gurunya itu. Kita tidak tahu apakah orang-orang itu akan bertindak cepat seperti yang mereka lakukan kemarin malam. Kita sama sekali tidak menyangka bahwa malam itu juga mereka sudah sempat membuat suara gemerincing itu sambil mengambil mayat-mayat kawan-kawannya sekaligus. Agaknya mereka memang tidak ingin menunda-nunda waktu lagi. Dengan demikian, maka persoalan kita pun agaknya tidak akan tertunda pula. Swandaru mengangguk-angguk sambil berkata, "Kenapa kita tidak melawan mereka dengan racun pula, Guru? Misalnya, kita membuat ujung senjata kita beracun, sehingga tiap sentuhan akan dapat membunuh mereka." Gurunya tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Swandaru sejenak dengan tatapan mata yang suram. Pertanyaan itu agaknya telah menggetarkan dadanya. Namun sejenak kemudian ia menjawab, "Swandaru, bukankah pada suatu ketika kita ingin mengalahkan lawan kita tanpa membunuhnya? Meskipun untuk melumpuhkannya, kita harus melukainya. Kalau senjata kita beracun, kemungkinan itu hampir tidak ada sama sekali. Kalau kita sudah mencabut senjata, itu berarti kita akan melakukan permusuhan, berhasil atau tidak berhasil. Tetapi niat itu sudah ada." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Apalagi jenis senjata kita bukanlah jenis senjata yang mempunyai warangka. Kalau senjata kita beracun, maka senjata itu akan berbahaya bagi diri kita sendiri." Swandaru menjadi berdebar-debar mendengar jawaban itu. Ia merasa bahwa pertanyaannya tidak begitu menyenangkan gurunya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia kemudian berkata, "Aku mengerti, Guru." Mereka pun kemudian tidak berbicara lagi sampai ke tempat tujuan. Mereka melihat batang-batang pohon masih silang melintang seperti saat terakhir mereka datang beberapa hari yang lalu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa sesadarnya, dan ia masih berbisik sekali lagi, "Hati-hatilah." Kedua muridnya tidak menjawab, tetapi mereka telah menyiapkan diri mereka untuk menghadapi setiap kemungkinan. "Marilah kita mulai," berkata gurunya kemudian. Ketiga orang itu pun kemudian mengambil beberapa jenis alat-alat mereka yang mereka simpan di bawah sebatang pohon. Alat-alat yang berat yang tidak setiap hari mereka bawa kembali ke barak. Sebentar kemudian, maka ketiganya telah mulai dengan kerja mereka memotong pepohonan yang sudah ditebang oleh pendatang sebelumnya, tetapi yang tidak sempat menyelesaikan kerja itu karena mereka terusir oleh perasaan takut. Ketika matahari menjadi semakin tinggi di langit, maka mereka pun segera menjadi basah oleh keringat yang seakan-akan mengembun dari seluruh wajah kulit mereka. Sesekali mereka berhenti sejenak untuk mengusap keringat yang mengalir di kening. Tetapi setelah sekian lama mereka terlibat dalam persoalan yang memusingkan, ini terasa
betapa segarnya bekerja di alam terbuka, di bawah sinar matahari yang belum terlampau panas dan angin yang berhembus dari selatan. Di kejauhan, terdengar burung-burung liar berkicau, seakan-akan ikut memuji langit yang cerah dibayangi oleh mega putih yang bergerak didorong oleh angin yang lembut itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya ketika ia melihat gurunya bekerja dengan tekunnya, seakan-akan pekerjaan itu harus selesai sehari ini. Sedang Swandaru yang gemuk itu sesekali menggeliat sambil menekan lambungnya. Tetapi tiba-tiba saja, hampir berbareng mereka mengangkat kepala ketika dari dalam hutan yang lebat terdengar suara burung kedasi. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tanpa berpaling kepada murid-muridnya, ia berkata, "Seperti yang kita duga, mereka bekerja cepat dan tidak mensia-siakan waktu." Swandaru menyahut, "Baik sekali guru, pekerjaan kita pun akan segera selesai." Ia terdiam sejenak, lalu katanya, "Aku akan berteriak. Bukankah suara burung kedasi yang menjemukan itu akan terdiam apabila ia terkejut?" "Biar sajalah. Kalau ia lelah, ia akan terdiam dengan sendirinya. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan isyarat itu. Aku kira ia mengisyaratkan bahwa hari ini kita telah berada di lapangan kerja kita ini." Swandaru menggeliat sambil menepuk punggungnya sendiri. Katanya, "Aku lebih senang berkelahi daripada terbungkuk-bungkuk memotong kayu. Punggungku menjadi sakit." "Kau terlampau gemuk," desis Agung Sedayu. Lalu katanya, "Tetapi bukankah kerja ini masih lebih baik dari mencangkul di sawah? Di sawah, kita harus lebih dalam membungkukkan badan kita." Swandaru mengangguk-angguk. "Ya, tetapi di sawah, aku tidak diganggu oleh suara burung kedasi yang menjemukan itu." "Bekerjalah," potong Kiai Gringsing. "Kita pura-pura tidak tahu tentang suara burung itu." Ketiganya pun kemudian melanjutkan kerja mereka, memotong pepohonan yang silang melintang. Dalam pada itu, 3 ekor kuda sedang berlari dengan kencangnya di jalan setapak di tengah-tengah hutan. Mereka adalah Wonokerti dan kawan-kawannya. Ketika mereka merasa bahwa tubuh mereka telah menjadi baik dan pulih kembali, mereka merasa wajib untuk segera melaporkan semua peristiwa yang terjadi di daerah pengawasan mereka kepada Ki Gede Pemanahan atau putranya, Raden Sutowijoyo. Dengan pedang di lambung mereka berpacu secepat-cepatnya. Bagaimanapun juga, namun hati mereka tergetar ketika mereka menjadi semakin dalam menyusup ke dalam hutan, lewat jalan yang sempit dan kotor, karena jarang sekali dilalui orang. Sesekali kuda-kuda mereka harus meloncati pepohonan yang roboh melintang di jalan, kemudian menyusup di bawah cabang-cabang dan sulur kayu yang terjuntai di atas lorong sempit itu. Tetapi para pengawas itu pun telah bertekad, apapun yang akan terjadi, mereka harus melakukan tugas mereka sebaik-baiknya. Demikianlah, maka derap kaki-kaki kuda itu pun bergema di antara kekayuan di hutan itu, gemeretak di atas tanah berbatu padas. Wonokerti mengerutkan keningnya ketika ia mendengar derap kaki kuda yang lain, bukan gema dari kaki-kaki kuda mereka sendiri. Kepada kawannya yang berpacu di belakangnya, ia bertanya,
Apakah kau mendengar derap kaki kuda yang lain? Bukan gema suara kaki-kaki kuda kita sendiri. Orang itu mencoba mempertajam pendengarannya, dan ia pun kemudian menjawab, "Iya, aku mendengar." Sejenak kemudian mereka pun saling berdiam diri, tetapi mereka mencoba untuk mengetahui dengan pasti dari arah manakah suara derap kaki-kaki kuda itu. "Di belakang kita," desis orang yang paling belakang. Wonokerti menganggukkan kepalanya. "Iya, di belakang kita. Agaknya memang ada orang yang mengejar kita." Kedua kawannya tidak segera menyahut. Mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tetapi ketika mereka berpaling, rimbunnya dedaunan masih saja menghalangi pandangan mata mereka, sehingga mereka tidak melihat lagi jalur jalan yang baru saja mereka lalui. "Apakah kita akan berhenti?" bertanya salah seorang dari kawan Wonokerti itu. "Kenapa? Kita melihat siapakah yang mengejar kita itu." Wonokerti tidak segera menjawab. Tanpa sesadarnya ia meraba senjatanya. Namun kemudian ia berkata, "Kita berjalan terus. Kalau mereka berhasil mengejar dan mengganggu kita, kita akan melawan. Tetapi kalau tidak, lebih baik kita berjalan terus. Bukan karena kita takut menghadapi siapapun, tetapi lebih baik bagi kita apabila kita dapat mencapai Mataram dan melaporkan keadaan di daerah pengawasan kita." Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Mereka justru memacu kuda mereka semakin cepat tanpa menghiraukan apapun lagi. Mereka berusaha secepat-cepatnya dapat menyampaikan laporan mereka tentang daerah pengawasan mereka. Derap kuda yang mengejar mereka pun menjadi semakin cepat pula. Agaknya mereka berusaha untuk dapat menyusul ketiga pengawas yang mendahului itu. "Banyak sekali." Tiba-tiba Wonokerti bergumam seperti kepada diri sendiri. "Lebih dari 5 ekor kuda. Iya, lebih dari 5 ekor kuda. Pasti bukan kawan-kawan kita. Ternyata mereka juga mempunyai persiapan yang baik sekali." Tidak ada yang menjawab. Mereka kini berpacu pada jalur jalan yang agak lurus dan panjang. Karena itu, ketika mereka berpaling, mereka dapat melihat dari sela-sela dedaunan yang mencuat ke tengah lorong sempit itu. Beberapa ekor kuda berpacu di belakang mereka. "Orang-orang yang tidak kita kenal," berkata pengawas yang paling belakang. "Memang lebih dari 5 orang. Kita tidak melayaninya. Kalau kita gagal sampai ke tujuan, maka Ki Gede Pemanahan tidak akan segera dapat mengetahui apa yang sudah terjadi." Demikianlah, maka Wonokerti dan kedua kawannya berusaha mempercepat derap kuda mereka. Mereka benar-benar tidak ingin bertempur melawan orang-orang yang tidak dikenal yang mengejar di belakang mereka. Tetapi mereka merasa wajib untuk segera menghadap para pemimpin tertinggi dari Tanah Mataram yang sedang dibuka ini. Tetapi agaknya orang-orang yang mengejar mereka itu pun tidak ingin melepaskan ketiga pengawas itu. Mereka pun berusaha untuk dapat mengejar buruan mereka. Karena itu, mereka pun telah melecut kuda mereka agar berlari lebih cepat lagi. Ternyata bahwa orang-orang yang tidak dikenal itu lebih berpengalaman. Kuda-kuda mereka pun agaknya lebih mengenal jalan-jalan yang sempit dan sulit itu. Karena itu, maka jarak mereka pun semakin lama menjadi semakin dekat. Meskipun demikian,
Wonokerti dan kawan-kawannya masih tetap berusaha. Jarak yang ada itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mereka akan mengejar kita sebelum kita keluar dari hutan ini, desis seorang kawannya. Lalu katanya, pergi dahulu, aku akan mencoba menghambat mereka. Jangan gila, sahut Wonokerti. Ya, kami berdua, berkata yang lain. Salah seorang dari kita harus sampai ke tempat tujuan. Kalian akan membunuh diri. Mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk membunuh kalian, kemudian mengejar aku pula. Kalian akan dilempar dengan pisau beracun. Kemudian mereka sama sekali tidak perlu berhenti menunggu mayat kalian. Tentu tidak semudah itu. Kami akan mencoba menahan mereka. Meskipun hanya beberapa saat saja, kau akan dapat mendapatkan kesempatan itu. Tidak, aku tidak sependapat. Kita berpatu terus. Kedua kawannya tidak menyahut lagi. Yang paling belakang menyadari sepenuhnya bahwa jarak mereka menjadi semakin pendek. Tetapi kalau kuda mereka tidak terganggu, untuk menutup jarak yang pendek itu memang memerlukan waktu. Dengan demikian maka kedua kelompok itu masih saja berpacu beriringan. Orang-orang yang mengejar para pengawas itu pun kemudian berteriak-teriak seperti anak-anak yang sedang mengejar tupai. Mereka mengharap agar dengan demikian perasaan para pengawas itu terpengaruh karenanya. Tetapi Wonokerti berkata kepada kedua kawan-kawannya, "Jangan hiraukan, kita akan dapat mencapai gardu peronda yang pertama." Berapa orang peronda yang ada di sana? Aku tidak tahu, tetapi jumlah kita akan bertambah. Aku dapat ikut menahan mereka, sedang salah seorang dari kita akan meneruskan perjalanan. Kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Karena itu, mereka pun berpacu semakin cepat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.